Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan Yesus Juru Selamat kami, Tuhan kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan, dan berkat-berkat-Mu pada hari kemarin. Dan terima kasih untuk nafas kehidupan hari ini. Ampunilah segala dosa kami dengan kerahiman-Mu. Dan ya Roh Kudus, pimpinlah kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas pasal 17 ayat 26 sampai dengan 37, dengan perikop kedatangan kerajaan Allah. Dimuliakanlah Tuhan. Dan sama seperti terjadi pada zaman Nuh, demikian pula lah halnya kelak pada hari-hari Anak Manusia. Mereka makan dan minum, mereka kawin dan dikawinkan, sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Lalu datanglah air bah dan membinasakan mereka semua. Demikian juga seperti yang terjadi di zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit, dan membinasakan mereka semua. Demikianlah halnya kelak pada hari di mana Anak Manusia menyatakan dirinya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun untuk mengambilnya. Dan demikian juga orang yang sedang berada di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri Lot. Barang siapa berusaha memelihara nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya, ia akan menyelamatkannya. Aku berkata kepadamu, pada malam itu ada dua orang di atas satu tempat tidur, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada dua orang perempuan bersama-sama mengilang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kata mereka kepada Yesus, "Di mana Tuhan?" Katanya kepada mereka, "Di mana ada mayat, di situ berkerumun burung nasar." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kita boleh saja mengidolakan dan mengagumi seorang. Misalnya seniman, artis, budayawan, pujangga, sastrawan, politikus, dan sebagainya. Semua itu baik dan wajar, asalkan tidak berlebihan sehingga mendewakan hal yang duniawi ini. Namun di balik semua itu, kita harus menyadari bahwa ada sosok yang jauh lebih mendapat perhatian kita, yakni Tuhan Yesus. Seperti yang ditegaskan di dalam bacaan Injil, seharusnya kita percaya dan mengagumi mahakarya daripada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kitab kebijaksanaan membenarkan
bahwa kelak kita akan bertemu Sang Penguasa yang menjadikan segalanya. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Injil hari ini juga mengajak kita untuk merenungkan tentang kedatangan akhir zaman, dan Yesus berbicara bagaimana seharusnya kita mempersiapkan diri ketika tiba hari Anak Manusia menyatakan dirinya. Akhir zaman merupakan suatu realitas iman yang mengingatkan kita untuk tidak hanya berpikir atau bersandar pada akal budi saja, tetapi juga pada janji Allah sendiri. Maka yang penting bagi kita adalah menjaga sikap hidup dan mengikuti jalan kebenaran yang telah disampaikan Tuhan Yesus. Janji Allah akan digenapi dan pasti digenapi. Namun tidak ada yang tahu kapan waktunya akan tiba. Berwaspadalah dan berjaga-jagalah senantiasa dalam iman. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tetaplah penuh dengan kerinduan menyembah Tuhan Yesus pada misa online atau misa offline, dan tetaplah penuh dengan iman dan cinta, bersemangat untuk menyambut sakramen Maha Kudus. Karena itulah penyembahan kita kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita satu-satunya. Saudari-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa sebelum mengakhiri bacaan firman dan renungan hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus yang Maha Bijaksana, semoga kami selalu dalam keadaan siap sedia ketika Engkau datang menjemput kami untuk memasuki hidup yang kekal. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Saudari-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.